Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala, melengkapi kebahagiaan kita dalam beraktivitas di pagi ini. Seusai kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan kajian bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kegiatan kita kegiatan yang diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pagi ini kita akan membahas yang tadi disampaikan dalam pengumuman oleh panitia, berbicara tanpa ilmu berbahaya. Jadi pertanyaannya, apakah berbicara tanpa ilmu itu berbahaya? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang jika kita perhatikan semuanya melarang keras orang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 169, Allah menyebut berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama itu termasuk di antara salah satu perintah setan. Allah berfirman di ayat 168, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian di ayat 169, Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di ayat 168 dari surat Al-Baqarah, Allah menyebut bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Lalu di ayat 169 Allah mengatakan, seperti apa aktivitas yang dilakukan oleh musuh ini? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya setan mengajak kalian untuk melakukan perbuatan as-su', perbuatan buruk, wal fahsya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berbicara atas nama Allah ma la ta'lamun, yang kalian tidak punya ilmunya. Sehingga Al-Baqarah ayat 169 menegaskan berbicara tanpa ilmu termasuk salah satu di antara langkah setan dalam menggoda para hamba. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 33 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa ada beberapa tingkatan maksiat, dan tingkatan yang paling parah itu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul, katakanlah, surat Al-A'raf ayat 33. Silakan dibuka ya. Qul, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisha, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, tindakan fahisyah, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, wal ithma, dan juga perbuatan dosa, wal baghya, dan tindakan melampaui batas, berbuat zalim kepada yang lain, wa an tusyriku billah, dan kalian berbuat syirik kepada Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, yang kalian tidak punya buktinya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas nama Allah yang tidak kalian ketahui, kalian tidak punya ilmunya.
Kemudian juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 116 117. Allah Ta'ala mengatakan, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram." Janganlah kamu mengucapkan seperti apa yang dinyatakan oleh lisan pendusta. Allah sebut bicara agama tanpa ilmu itu dengan apa? Keluar dari lisan pendusta. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Janganlah kalian mengatakan seperti yang disebutkan oleh lisan pendusta kalian. Hadza halalun wa hadza haram. Yang ini halal, yang ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk berbuat kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah, dia tidak akan pernah bahagia selamanya. Dan masih banyak dalil yang lain. Itu tadi sebagian dari cuplikan dalil berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Baik, sekarang coba kita lihat gambarnya seperti ini, Pak. Aktivitas yang kita lakukan itu kan ada dua. Ada aktivitas dunia dan ada aktivitas apa? Agama. Untuk aktivitas dunia, para hamba diberi kelonggaran. Dalam arti silahkan kalian melakukan aktivitas dunia sesuai dengan inovasi yang kalian inginkan, sesuai dengan kreativitas yang kalian miliki. Maka Nabi SAW pada waktu datang ke kota Madinah, penduduk Mekah itu pernah nggak bertani, Pak? Tidak, karena penduduk Mekah mereka tidak punya lahan seperti lahan di wilayah yang lain. Sehingga yang namanya dataran Mekah mau ditanduri apapun tidak akan jadi, karena isinya bebatuan. Karena itu lahan-lahan yang biasanya dipakai untuk lahan pertanian, daerah Taif, kemudian Madinah termasuk salah satu di antaranya. Ketika penduduk Mekah itu datang ke kota Madinah, termasuk Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, baru pertama kali beliau melihat bagaimana aktivitas penduduk Madinah mengawinkan kurma. Namanya kurma yang demikian tinggi, sehingga orang mengawinkan pohon kurma naik ke pohon jantan, kemudian dia mengambil benang sari, lalu turun, kemudian naik ke pohon betina, kemudian ditaruh di putik atau benang sari, ditaruh di putiknya pohon betina agar bisa nanti jadi kurma. Ketika Nabi SAW melihat seperti ini, beliau merasa ini kok repot banget. Kalau memang sudah ditakdirkan berbuah kan pasti berbuah. Maka beliau nasihatkan kepada para sahabat Ansor, sudahlah nggak usah dilakukan seperti ini. Kalau memang Allah takdirkan berbuah, pasti akan berbuah. Akhirnya para sahabat nuruti apa yang disampaikan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Begitu akhir tahun Rasulullah SAW atau di masa panen, Nabi SAW bertanya, di mana kurma-kurma kalian? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, nggak jadi. Sehingga kurma yang kecil-kecil itu nggak bisa membesar karena tidak dikawinkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Riwayat ini ada dalam Sahih Muslim. Baik. Sehingga dalam urusan dunia Rasulullah SAW mengatakan, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Selanjutnya, di sana ada urusan agama. Yang kedua, di sana ada urusan agama. Urusan agama ini sumbernya dari mana, Pak? Dari wahyu. Sehingga orang itu beragama dari mana asalnya? Dari wahyu. Allah yang mengajarkan agama. Manusia kalau tidak punya wahyu, dia tidak akan tahu seperti apa cara beragama yang benar. Sehingga semua urusan agama
Allah kasih bimbingan melalui wahyu. Baik. Oleh karena itu untuk jenis yang kedua ini, syariat tidak memberikan ruang bagi manusia untuk terlibat. Sehingga manusia dalam urusan agama hanya menerima lalu menyampaikan, dan tidak boleh ikut terlibat di dalamnya, baik dalam urusan hukum, dalam urusan tata cara, dalam urusan akidah maupun yang lainnya. Karena itu sumber agama tidak berasal dari manusia, tapi berasal dari wahyu. Sehingga orang berbicara dalam masalah agama dan dia tidak punya landasan wahyu disebut berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ketika itu salah berarti dia dusta atas nama Allah. Ketika itu salah maka dia berdusta atas nama Allah. Baik. Berdusta atas nama yang lain itu kan dampaknya bertingkat. Sebagai contoh misalnya, di kampung ini ada jamaah namanya Pak Ijo. Kalau saya berdusta atas nama Pak Ijo, sehingga saya sampaikan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, Pak Ijo bilang seperti ini, padahal itu dusta. Kira-kira pengaruhnya seperti apa? Hanya orang yang berkepentingan dengan Pak Ijo, mungkin tetangga sebelahnya, mungkin keluarganya, mungkin kawan-kawan yang ada di dekatnya. Yang lain dia nggak ngubris. Saya nggak punya kepentingan dengan Pak Ijo. Kamu mau berdusta atas nama Pak Ijo maupun tidak berdusta, nggak memberikan pengaruh sama sekali. Paham ya? Baik. Lebih tinggi lagi, kalau saya berdusta atas nama Pak RW, Pak RW menyampaikan pengumuman seperti ini, padahal itu dusta, maka kira-kira yang dapat pengaruhnya siapa? Satu RW. RW yang lain karena mereka tidak merasa berkepentingan, ya nggak ada makna apapun dari dusta ini. Sehingga dusta atas nama Pak RW yang dapat dampaknya adalah satu RW. Bagaimana kalau saya berdusta atas nama bupati atau wali kota? Maka satu kota itu, satu kabupaten itu akan mendapatkan dampaknya. Kalau saya berdusta atas nama presiden, satu negara mendapatkan dampaknya. Kira-kira apa yang terjadi kalau saya berdusta atas nama Rasulullah SAW? Enggak cuma satu negara, lintas negara. Karena agama ini diikuti oleh masyarakat tidak hanya ada di negara ini, tapi juga di negara yang lain. Karena itulah berdusta atas nama Nabi SAW dampaknya lebih buruk daripada berdusta atas nama selain Rasulullah SAW. Orang berdusta atas nama presiden, pengaruhnya hanya satu negara. Tapi kalau berdusta atas nama Rasulullah SAW, pengaruhnya lintas negara, seluruh masyarakat di dunia. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, Innal kadhibata alayya laisa ka kadhibatin alaikum. Sesungguhnya berdusta atas nama aku, dosanya tidak sebagaimana berdusta atas nama sesama kalian. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, karena itu siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Terlebih lagi kalau dustanya atas nama Allah, ini lebih hebat lagi. Kenapa? Karena yang dapat pengaruh lebih dari sebatas dusta atas nama Nabi SAW. Sebab Allah lah sumber wahyu. Sehingga orang berbicara tentang Allah, berbicara tentang apalagi misalnya syariat-syariat Allah, sementara dia tidak punya ilmu, maka masuk dalam kategori melakukan tindakan kriminal terbesar dalam Islam. Saya bacakan sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim jamaah itu punya buku judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lam itu artinya rambu-rambu, pemberitahuan tentang rambu-rambu. I'lam, pemberitahuan tentang rambu-rambu. Al-muwaqqi'in, bagi orang yang tanda tangan.
an Rabbil Alamin, atas nama Rabbul Alamin. Siapa yang dimaksud orang yang bertanda tangan atas nama Rabbul Alamin itu? Yang dimaksud adalah para mufti, orang yang berfatwa, yang menyampaikan tentang masalah agama untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Beliau tulis sebuah buku untuk memberikan penjelasan apa yang harus diperhatikan bagi mereka yang ingin berbicara tentang masalah agama. Diberi judul I'lamul Muwaqqi'in, penjelasan bagi mereka yang bertanda tangan an Rabbil Alamin, atas nama Rabbul Alamin. Maka kalau Bapak Ibu ditanya oleh temannya tentang masalah agama, lalu Anda menjawab, mohon disadari Anda itu berbicara atas nama Allah. Kalau salah, akan ada tanggung jawab besar di akhirat, karena Anda berbicara atas nama Rabbul Izzah. Sebab yang punya hukum itu hanya Allah. Inil hukmu illa lillah. Sehingga ketika seorang ustadz menjelaskan hukum perbuatan ini A, hukum perbuatan ini B, itu bukan hukum beliau, tapi beliau menyampaikan hukum dari penjelasan Allah, hukum Allah, lalu disampaikan kepada masyarakat. Sehingga pada saat dia menjelaskan hukum, hakikatnya dia bertanda tangan atas nama Allah. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kutipan I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, wa qad harramallahu subhanahu, Allah Ta'ala mengharamkan al-qawla alaihi bighairi ilmin fil futya wal qada, berbicara atas nama Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, maksudnya tanpa landasan, fil futya wal qada, baik dalam fatwa maupun dalam keputusan pengadilan. Wa ja'alahu min a'dhamil muharramat, dan Allah jadikan berdusta atas nama Allah, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, sebagai tindakan haram yang paling atas. Bal ja'alahu fil martabatil ulya minha, bahkan Allah jadikan sebagai posisi yang paling atas. Perbuatan haram di posisi yang paling atas. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah mengutip firman Allah di surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi syai'an wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di surat Al-A'raf ayat 33 ini Allah menyebutkan urutan perbuatan maksiat dari mulai yang sederhana, lebih parah lagi sampai yang paling parah. Nah, yang paling parah yang terakhir itu yang Allah sebutkan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah yang tidak kalian ketahui. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, kata beliau, ja'alahu fil martabatil ulya minha, Allah jadikan di tingkatan yang paling atas. Jadi ini bukan hal yang remeh, ini bukan hal yang biasa saja, tapi ini sesuatu yang berbahaya. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, farattabal muharramati arba'a maratib. Di surat Al-A'raf ayat 33, Allah menyebutkan urutan hal-hal yang haram menjadi 4 tingkatan. Wa bada'a bi ashaliha wa huwal fawahish. Allah mulai dari yang paling ringan, yaitu al-fahishah. Bagaimana bentuk al-fahishah? Orang melakukan tindakan maksiat, baik perbuatan dosa kecil maupun dosa besar. Tsumma sanna biha wa huwa ashaddu tahriman minha wa huwal itsmu wadh-dhulmu. Kemudian Allah mengulangi tindakan maksiat tingkatan atasnya yang lebih buruk daripada sebelumnya, yaitu perbuatan itsm dan perbuatan zalim. Berdusta dengan cara mendolimi atau bermaksiat dengan cara mendolimi orang lain, menyakiti orang lain. Maka urusannya ada 2, berurusan dengan Allah dan berurusan dengan makhluk. Kemudian kata beliau, tsumma sallasa biha bima huwa a'dhamu tahriman minha.
Kemudian Allah urutkan tingkatan atasnya yang nomor 3, perbuatan maksiat yang lebih buruk daripada sebelumnya, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Karena syirik itu termasuk perbuatan zalim yang paling parah. Inna syirka la zulmun azim. Sehingga dia bertindak zalim kepada Allah. Kalau menyakiti orang lain, itu zalim kepada siapa? Makhluk. Tapi ketika dia berbuat syirik, dia berzalim kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian kata beliau, "Tsumma rabba'a ma huwa ashaddu tahriman min dzalika kullihi wa huwa al-qaulu 'alaihi bila ilmin." Kemudian Allah sebutkan urutan yang keempat, yang itu lebih parah dibandingkan semuanya, yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai maksiat tingkatan paling atas, karena dia menjadi penyebab maksiat yang lain. Sehingga kenapa orang itu berbuat syirik? Karena dia punya keyakinan tentang Allah yang gak benar. Allah itu punya wakil di dunia. Makanya kalau kamu mau berdoa harus melalui wakil Allah. Kemudian dia ketika berdoa tidak langsung kepada Allah, tapi melalui kuburan. Ada yang melalui sesajian di pinggir laut atau kepada pohon dan seterusnya. Dan dia meyakini ini adalah wakil dari Tuhan kami yang akan mengantarkan doa kami kepada Allah. Berawal dari apa tadi? Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga pondasinya itu menyebabkan dia berbuat syirik. Dan masih banyak pelanggaran yang lainnya berawal dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Baik. Kemudian beliau juga mengatakan, wa mimma yadullu aidan ala annahu min kabairil itsmi. Dan di antara dalil bahwa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu termasuk di antara dosa besar adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 116-117 yang tadi kita kutip. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسْتَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Janganlah kamu mengatakan seperti yang dinyatakan oleh lisan pendustamu, ini halal, ini haram. Jadi berbicara ini halal, ini haram tapi gak punya ilmu, disebut oleh Allah sebagai apa? Lisan pendusta. Mohon maaf ya, sering terjadi pada teman-teman yang sudah ngaji, yang sudah belajar. Ini gak boleh, riba. Ribanya di mana? Tidak tahu. Ngeklaim ini riba, memvonis ini riba, memvonis ini haram, memvonis, tapi dia nggak punya dasar. Bahkan mohon maaf, kadang ada sebagian asatidzah yang karena bukan bidangnya kemudian berbicara di situ, akhirnya ngawur dan kelihatan ngawurnya. Makanya dalam hal seperti ini disebut oleh Allah sebagai lisan pendusta. Karena pasti nanti bohong di bagian itu, walaupun dia nggak sengaja. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, fataqaddama ilaihim subhanahu bil wa'id. Allah awali dengan memberikan ancaman alal kadhibi alaihi fi ahkamihi, bagi siapa yang berdusta dalam menjelaskan hukumnya. Wa qaulihim lima lam yuharrimhu hadza haramun, atau perkataan mereka sesuatu yang tidak Allah haramkan tapi dia sebut ini haram. Walima lam yuhilluhu hadza halalun, atau sesuatu yang Allah haramkan kemudian dia katakan ini halal. Wa hadza bayanun minhu subhanahu annahu la yajuzu lil 'abdi ay yaqula hadza halalun wa hadza haram illa bima allama anna Allah ta'ala ahallahu wa harramahu. Maka ini penjelasan dari Allah Ta'ala bahwa tidak boleh bagi hamba untuk mengatakan ini halal, ini haram, illa bima alima annallah, kecuali sesuai dengan apa yang dia ketahui kalau Allah telah menghalalkan atau Allah mengharamkan. Sehingga bagian seperti ini nggak boleh ngawur, karena kalau ngawur disebut apa? Pendusta. Allah nyebut lisan pendusta ketika dia berbicara tentang masalah hukum Allah tapi nggak punya ilmu.
Baik. Selanjutnya jemaah, kita akan lihat dampak. Kalau tadi kan kita bicara hukum ya, hukum perbuatan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sekarang kita akan lihat dampak berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dampak yang pertama adalah ancaman di neraka. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu ada dua kemungkinan makna. Pertama, blank tapi ngomong. Yang kedua, sudah tahu yang benar yang mana tapi dia sampaikan yang salah. Dan dua-duanya diancam di neraka. Ya? Dalam hadis dari Buraidah Ibnul Hasib, Nabi SAW pernah bersabda, Al-qudatu thalatha. Hakim di dunia ini, hakim di alam ini hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ithnani finnar, 2 masuk neraka, wa wahidun fil jannah, 1 masuk surga. Hakim ada 3 jenis. 1/3 selamat, 2/3 celaka. Masya Allah. Jadi hakim peluang salahnya juga besar. Lalu Nabi SAW mengatakan, rajulun animal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Orang yang tahu kebenaran lalu dia menghakimi manusia sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, fahuwa fil jannah, maka orang ini masuk surga. Sehingga ini hakim karena ngerti kebenaran dan dia menghakimi masyarakat dengan kebenaran itu, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan masuk surga. Semoga yang semacam ini banyak di negara kita. Yang kedua, warajulun qadan nas warajulun qadalin nasi ala jahlin fahuwa finnar. Ada orang yang menjadi hakim memutuskan perkara masyarakat fi jahlin tapi enggak punya ilmu, ngawur. Karena ngawur berarti ada 2 kemungkinan, bisa benar bisa salah. Sama seperti Anda ketika ujian jawab ngawur. Daripada nggak dijawab, mending jawab ngawur ya. Karena kalau ngawur masih ada peluang dapat nilai, benar. Tapi kalau nggak dijawab, 0, nggak dapat apa-apa. Baik. Sehingga pada posisi ketika ngawur, yang di situ ada 2 kemungkinan, bisa benar, bisa salah. Boleh nggak Pak kayak gitu kita lakukan ketika kita bicara agama? Nggak boleh. Loh kan ada peluang benar. Iya kalau benar, kalau salah gimana? Maka Nabi SAW mengatakan, warajulun qadalin nasi ala jahlin. Ada orang yang memutuskan perkara ala jahlin, enggak punya ilmu. Fahuwa finnar, dia masuk neraka. Sehingga bicara tanpa ilmu, baik ada peluang benar maupun tidak ada peluang benar, tetap enggak boleh. Itu salah. Yang ketiga, warajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Dan ada orang yang dia bertindak zalim dalam memutuskan, orang semacam ini masuk neraka. Laqulna, kemudian perawi mengatakan, innal qadhiya idza ijtahada fahuwa fil jannah. Maka seorang qadhi apabila dia berusaha untuk beristihad, dia akan masuk surga. Baik. Di posisi ini beliau menjelaskan dampak buruk pertama yang akan didapatkan oleh manusia ketika dia berbicara atas nama Allah, atas nama agama, baik terkait hukum, terkait akidah maupun yang lainnya tanpa ilmu. Ancamannya apa? Masuk neraka. Padahal ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Tapi andaikan itu benar gimana Pak? Tetap salah. Ngomong ngawur andai pun benar tetap salah. Padahal tadi saya ngawur loh ya. Alhamdulillah kok benar. Wah itu bahaya. Coba kalau kamu kepleset, tindakan beresiko semacam ini tidak boleh. Baik. Selanjutnya, dampak yang kedua, orang yang berbicara tanpa ilmu, memberikan fatwa, lalu sampai pada tingkatan merugikan orang lain, maka dia turut mendapatkan dosanya.
walaupun ya dia bisa jadi tidak dihukum. Baik, kejadiannya seperti ini. Di zaman Nabi SAW, beliau pernah mengutus satu rombongan pasukan. Lalu di tengah rombongan itu, setelah mereka pulang dari safar, tiba-tiba ada salah satu anggota rombongan yang kepalanya terbentur sampai bocor. Dia dalam posisi kepalanya sakit. Sudah, malam harinya istirahat. Besok paginya dia junub. Loh, kok junub? Dan banyak ya sahabat ketika di perjalanan mengalami junub. Pada posisi mereka safar tidak bawa keluarga. Mereka junub karena mimpi basah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah junub ketika di perjalanan. Ammar bin Yasir juga demikian. Dan ketika itu tidak ada air yang dipakai untuk mandi. Akhirnya apa? Ammar bin Yasir gulung-gulung di tanah dengan anggapan ini sebagai pengganti mandi junub. Sebelum beliau paham tentang masalah tayamum. Baik. Dalam kondisi ketika mereka mengalami junub semacam ini, maka mereka harus mandi. Nah, orang yang bocor kepalanya tadi tanya sama sahabat yang lain, saya itu sedang bocor kepala dan saya junub. Hal liya min udrin, apakah saya punya uzur untuk tidak mandi junub? Ada yang jawab, oh kamu kalau kayak gini gak punya uzur. Masih bisa ngomong kok. Masa ada uzur? Udah, kamu harus mandi. Faqasala, maka dia pun mandi. Famata, selesai mandi, mati. Entah gimana prosesnya, yang jelas pokoknya ketika dia bocor junub, mandi junub, mati. Akhirnya berita ini pun sampai ke Madinah dan sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu beliau mendengar berita ini, beliau emosi, beliau marah. Kenapa ada orang yang dia memberikan fatwa tanpa ilmu? Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Seharusnya mereka tanya kalau enggak ngerti. Fa inna syifa'al iyis su'al. Karena obat bagi yang enggak tahu itu tanya. Sampai beliau memberikan doa keburukan. Qataluhu qatalahumullah. Mereka yang membunuh orang ini, semoga Allah Ta'ala memberikan hukuman bagi mereka. Jadi sampai didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW sampai menyebut orang yang memberikan fatwa salah sehingga menyebabkan nyawa hilang dengan sebutan apa? Qataluhu, mereka telah membunuh orang ini. Walaupun tidak dikisos. Pak, ketika beliau menyebut mereka telah membunuh orang ini, lalu kenapa Nabi SAW tidak mengkisos? Karena sifatnya hanya fatwa, saran yang dilakukan oleh korban. Tapi mereka tidak membunuh secara fisik. Tidak ada misalnya orang ini kemudian dibunuh atau dilakukan tindakan pembunuhan, tidak. Tapi cuma dikasih saran, fatwa, diikuti yang bersangkutan yang menyebabkan kematian. Disebut oleh Nabi SAW penyebab kematian yang fatwa sesat ini, fatwa yang menyimpang ini, itulah yang membuat orang ini jadi terbunuh. Maka dikatakan qataluhu, mereka telah membunuhnya walaupun tidak diqisas. Bisa dipahami ya? Sehingga fatwa yang menyimpang sampai menyebabkan orang celaka, maka dia masuk bagian dari sebab kecelakaan itu. Baik. Ini dampak yang kedua. Dampak yang ketiga, orang yang memberikan fatwa salah karena kebodohannya, bisa jadi dampak buruknya kembali kepada dirinya. Bisa jadi dampaknya terkena kepada dirinya. Nabi SAW bercerita tentang orang yang sangat jahat, lalu dia membunuh 99 nyawa. Dan dia merasa, saya sudah gerah dengan perbuatan dosa yang saya kerjakan, saya ingin bertobat. Akhirnya dia tanya sama banyak orang, kalau saya mau bertobat, saya harus tanya kepada siapa? Saya harus konsultasi ke siapa? Diarahkan, itu ada ahli ibadah.
Dia orangnya rajin ibadah. Coba kamu datangi dia dan tanya kepada dia bagaimana cara tobat. Akhirnya datanglah pembunuh ini menghadap ahli ibadah tadi. Diceritakan, saya punya dosa seperti ini, saya punya kesalahan seperti ini. Maka si ahli ibadah ini karena emosi, dia langsung bilang, oh, nggak ada tobat bagi perbuatan seperti ini. Kamu siap-siap nanti akan kekal di neraka. Kamu akan dituntut oleh setiap orang yang kau bunuh. Makanya orang ini ikut emosi, sehingga yang berfatwa tadi dibunuh, digenapkan jadi 100. Masya Allah. Dia berfatwa tanpa ilmu, akhirnya jadi korban pembunuhan, jadi korban kecelakaan, gara-gara dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Coba kalau dia nggak tahu, dia diam. Mohon maaf, saya nggak tahu. Coba tanyakan saja ke si A. Si A ini lebih berilmu, mungkin dia selamat. Tapi saat dia menyampaikan jawaban tanpa ilmu, justru mencelakakan dirinya. Akhirnya berangkatlah orang tadi menemui si A, lalu menyampaikan masalah yang dia alami. Si A sebagai seorang rahib yang punya ilmu, dia mengatakan gak ada yang bisa menghalangi siapapun untuk bertobat. Nah, ini dikasih peluang dulu. Kamu punya peluang untuk tobat, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Seperti inilah jawaban seorang ahli ilmu. Ulama itu kalau berhadapan dengan orang yang berbuat dosa lalu mau tobat, tidak kemudian menggunakan metode dibuat gampang, juga tidak dipersulit, tapi digabungkan dua-duanya. Kamu punya peluang untuk bertobat, tapi ada syaratnya. Nah, syarat ini sebagai apa? Pembuktian apakah dia jujur atau tidak. Tidak kemudian, wah tenang saja, kalau seperti ini insya Allah gampang, nanti dosamu pasti diampuni. Santai. Jadi orang gak usah kepikiran kayak gini. Hidup itu yang tenang, yang santai. Jangan terlalu terbebani dengan dosa. Kalau kayak gini kan memotivasi orang untuk apa? Bermaksiat. Ini akan memotivasi orang untuk bermaksiat. Bukan seperti itu cara jawab yang benar. Terus jawab yang benar gimana Pak? Kasih dia peluang tobat, kemudian kasih dia syarat untuk membuktikan kejujuran tobatnya. Itulah jawaban yang disampaikan ulama ini. Akhirnya beliau kasih syarat, kamu kalau memang serius mau bertobat, tinggalkan negerimu, karena di kampung halamanmu banyak orang yang berbuat maksiat, dan pindahlah ke negeri yang orang ini, bi ardil fulan, pindahlah ke negeri ini, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kamu bersama mereka. Akhirnya dia pindah. Saat dia melakukan perjalanan, orang ini mati di mana? Di jalan. Dia mati di jalan. Baik. Kemudian dua malaikat rebutan untuk mengangkat amalnya. Apakah malaikat rahmat ataukah malaikat azab? Dan ketika diadili oleh malaikat ketiga, Allah turunkan malaikat ketiga untuk mengadili. Kemudian diputuskan gini saja, penentunya adalah orang ini lebih dekat kemana? Kalau lebih dekat ke kampung hijrah, maka dia dibawa oleh malaikat rahmat. Tapi kalau lebih dekat ke kampung maksiat, dibawa oleh malaikat azab. Allah pendekkan jarak dia dengan kampung hijrah sehingga malaikat rahmat yang menang. Maka amalnya dibawa oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Tobat sudah serius, lalu mau melakukan syaratnya, meskipun belum terwujud, diterima oleh Allah. Orang ini kan baru saja keluar dari kampung tadi ya. Beliau belum sampai ke kampung hijrahnya, baru di perjalanan, sehingga dia belum beribadah kepada Allah di kampung hijrah. Karena kan tadi pesannya, kamu datang ke kampung hijrah, di situ ada banyak orang yang beribadah kepada Allah, beribadahlah kamu bersama mereka. Dia belum sempat sampai, belum beribadah kepada Allah, mati dapat surga. Karena taubat sendiri itu amal saleh. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW pernah berpesan, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamquha. Kalau kamu berbuat buruk, iringilah perbuatan burukmu itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapus dosamu. Apa yang dimaksud perbuatan baik setelah perbuatan buruk? Maknanya taubat. Berbuat baik setelah berbuat buruk maknanya adalah taubat.
Sehingga taubat itu amal saleh dan Allah mencintai hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang rajin bertobat dan orang yang rajin bersuci. Baik. Selanjutnya dampak yang keempat. Berfatwa tanpa ilmu. Untuk dampak yang keempat, dia bisa menjadi korban dibenci masyarakat. Dan sampai pada titik membuat masyarakat melakukan tindakan yang salah secara menyeluruh. Ini ada satu cerita. Pernah disampaikan oleh, dulu ada dai yang dikirim oleh pemerintah Saudi untuk menjadi penyuluh di beberapa kampus di Jogja. Salah satunya di UIN Sunan Kalijaga. Lalu beliau menyampaikan ceramah umum. Dalam ceramah umum itu beliau bercerita ada sebuah kejadian di masa silam. Nabi SAW itu pernah berpesan seperti ini. Idza sami'tumul iqamah fa'alaikum bis sakinati wal waqar. Kalau kalian sudah mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju masjid bis sakinah, dengan penuh ketenangan, wal waqar, dan wibawa. Artinya jangan lari-lari. Berjalanlah dengan tenang. Sudah? Tersebutlah seorang dai yang dia diutus untuk berdakwah di sebuah kampung. Nah, dai ini ketika membaca hadis ini, hadis yang tadi kita kutip, salah harokat. Saat dia menyampaikan kepada para jamaah, beliau mengatakan, idza sami'tumul muadzin fa'alaikum bisikini wal fa'rah. Apabila kalian mendengarkan muadzin, maka kalian harus membawa bisikin. Sikin itu artinya pisau. Wal fa'rah, dan tikus. Ya? Sampai akhirnya masyarakat itu setiap kali ke masjid bawa tikus sama pisau. Hingga datanglah seorang ulama mampir di wilayah itu. Beliau kaget. Di sini di masjid kok banyak tikus sama banyak pisau. Ada parang, ada tikus. Ada parang, ada tikus. Akhirnya orang ini mengingkari. Ini nggak boleh. Praktek seperti ini adalah praktek melanggar aturan syariat. Islam tidak pernah mengajarkan praktek seperti ini. Langsung diingkari. Maka masyarakat membenci orang ini. Dia pun diusir. Ini sudah menjadi kebiasaan kami turun-temurun, karena dulu dijelaskan bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW. Kok bisa dikatakan nggak boleh? Akhirnya dia yang diusir. Dan setelah dia diusir, laporlah dia sama gurunya. Saya menyebutnya ada sebuah kejadian aneh. Di masyarakat mereka kalau sholat bawa pisau sama tikus. Terus saya ingkari, saya malah diusir. Di mana tempatnya? Akhirnya gurunya yang datang. Nah, orang yang berilmu sebelum dia berdakwah, apa yang dia lakukan? Dia cross check informasi itu, lalu verifikasi apa penyebabnya. Tanya beliau sama masyarakat, kenapa bapak ibu kok punya kebiasaan kalau berangkat ke masjid bawa tikus sama pisau? Loh, katanya ini sunnah Nabi SAW. Kalau mendengarkan azan atau iqamah bawa pisau sama tikus. Hadisnya kayak apa? Bunyinya seperti ini. Wa'alaikum bisikini wal fa'rah. Masya Allah. Akhirnya diluruskan. Yang benar itu bukan kayak gini. Yang benar fa'alaikum bisakinati wal waqar. Nah, itu kalau tulisan Arabnya kan mirip. Sehingga kalau nggak dikasih harokat, padahal tulisan Arab masa silam kan nggak ada harokatnya. Ketika tidak dikasih harokat, bahkan tidak dikasih titik-titik, bisa jadi salah baca. Akhirnya beliau jelaskan, yang benar seperti ini. Oh, seperti itu, baru tahu kami. Masya Allah. Salahnya yang mana ini, Pak? Salah siapa? Orang yang berfatwa. Baik. Sehingga
sampai satu kampung melakukan praktek yang aneh dan menyimpang disebabkan karena ada orang yang menyampaikan penjelasan tapi tidak punya ilmu. Akhirnya satu masyarakat melakukan praktek kesalahan tanpa sadar. Makanya sekali lagi ya, seperti ini perlu dihati-hati. Kalaupun nggak tahu, sampaikan aku nggak tahu, dan menyampaikan saya tidak tahu itu sebuah kehormatan bagi mereka yang tidak punya ilmu. Sehingga nggak tahu itu tidak salah. Tapi kalau sok tahu dalam masalah agama, ini yang bermasalah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu sebagai mukaddimah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan, silakan. Ada apa? Mikrofon kan ya? Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan tidak sesuai tema, bolehkah seorang muslim yang berada di Indonesia bekerja di bank syariah yang berada di Indonesia? Terima kasih, mohon penjelasannya. Bolehkah seorang muslim yang ada di Indonesia bekerja di bank syariah yang berada di Indonesia? Kenapa enggak bank syariah yang berada di negara lain? Ini pokoknya kasusnya di Indonesia. Baik, pada prinsipnya bekerja dimanapun selama unit usaha di perusahaan itu adalah unit usaha yang halal, maka hukumnya boleh dan gajinya halal. Itu prinsip ya. Kecuali pada dua kondisi. Satu, Anda bekerja tapi di bagian yang membuat perusahaan ini bermaksiat. Saya ulang ya. Jika ada perusahaan yang halal, lalu kita bekerja di situ, pendapatan kita halal atau haram? Halal, karena unit usaha ini halal. Kecuali jika kita berada di bagian yang menjadi penentu perusahaan ini bermaksiat. Kadang kan perusahaan itu melakukan maksiat. Contohnya apa Pak? Misalnya utang riba. Ketika perusahaan ini utang riba, berarti dia melakukan apa? Maksiat. Nah, kita berada di posisi yang mengatur kebijakan itu, bahkan yang mengasisi. Maka kita berdosa karena kita yang menjadi penyebab perusahaan itu bermaksiat. Tapi ini tugas saya Pak. Jadi kamu jangan mau bertugas di tempat seperti itu. Atau misalnya ada karyawan yang ditugaskan untuk ngasih sogok, sehingga perusahaan ini kalau sedang ikut tender atau kegiatan-kegiatan bersama pemerintah, ada orang yang bertugas untuk ngasih sogok, nanti kasihkan ke ini, kasihkan ke ini. Petugas ini berarti dia gimana? Menjadi rantai, bagian dari rantai maksiat, berdosa dia. Dia akan berdosa. Yang kedua, unit usaha perusahaan tadi harus halal. Kalau unit usahanya haram, ya maka pendapatan karyawan jadi haram. Selanjutnya, kalau bank syariah sendiri gimana Pak? Saya barangkali tidak tertarik untuk memberikan penjelasan status bank syariah tidak syariah atau bank syariah sesuai syariah, karena itu terlalu global. Tapi lebih tertarik pada produk. Dalam bank syariah sendiri, untuk produk bank mengeluarkan uang, namanya apa itu? Lending ya. Untuk produk lending masih dominan bernuansa ribawi. Jadi misalnya bank ngasih modal kepada si A, ngasih modal kepada si B. Di situ kan ada jaminan, ada asuransi, kemudian nanti berapapun
nilainya harus bayar bunga sekian dan seterusnya. Dan ini termasuk di antara pendapatan riba. Nah, karena ini pendapatan riba, maka mohon maaf, dominan pendapatan bank itu seperti itu. Sehingga gaji yang diterima oleh karyawan di situ sebenarnya tidak diperbolehkan. Kecuali kalau Anda bisa menjamin bahwa di bank kami Pak nggak ada kayak gitu Pak. Semuanya sesuai syar'i, baik funding maupun lending. Kalau Anda bisa jamin seperti itu dan Anda yakin sesuai syar'i, silakan bertahan di sana. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita jika ditanya tentang suatu hal di mana dalam hal tersebut hukumnya diperselisihkan para ulama agar terhindar dari berkata atas hukum agama tanpa ilmu? Jika Anda yakin bahasanya dalam perkara tersebut diperselisihkan oleh ulama, Anda tahu di sini ada 2 pendapat atau ada 3 pendapat, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak termasuk dalam kategori berkata-kata tanpa ilmu? Baik, pertama perlu melihat kondisi pendengar. Kalau pendengarnya orang awam dan mereka punya kecenderungan memanfaatkan pendapat apapun yang penting menguntungkan dirinya, maka sebaiknya Anda arahkan langsung kepada pendapat yang kuat, yang rajih, sehingga Anda sampaikan, dalam hal ini ada perbedaan pendapat, tapi yang benar seperti ini, tanpa menyebut pendapat yang lain, dalam rangka menghalangi potensi orang ini untuk berbuat yang menyimpang. Sebagai contoh misalnya, hukum tentang rokok. Jadi kita mengakui memang masih khilaf, tapi jamaahir ulama mengatakan haram. Meskipun ada tokoh yang mengatakan tidak haram. Tokoh itu siapa Pak? Ya pokoknya ada. Baik. Nah, ketika kita berbicara dengan orang yang dia pecandu rokok, kalau Anda sampaikan dalam hal ini ada 2 pendapat, jumhur ulama berkata seperti ini, ada si fulan berkata seperti ini, kira-kira dia akan pilih mana Pak? Pasti dia akan pilih pendapat yang menguntungkan. Yang penting kan ada imamnya, masih ada si fulan, sehingga si A aja membolehkan, ya sudah, akhirnya dia membolehkan. Dan orang seperti ini dijelaskan tentang perbedaan pendapat, kadang memanfaatkan perbedaan pendapat itu untuk bertahan pada maksiat. Maka Anda langsung sebutkan pendapat yang kira-kira lebih kuat agar orang ini lebih terdidik untuk memilih pendapat tersebut. Dan yang kedua, jika audiensnya atau pendengarnya adalah orang yang sudah bisa mendudukkan perbedaan pendapat, dia ngerti perbedaan pendapat dan seperti apa saya harus bersikap. Kalau sudah bisa seperti itu, silahkan jelaskan perbedaan tadi. Si A berpendapat seperti ini, si B berpendapat seperti ini, si C berpendapat seperti ini, masing-masing dalilnya ini. Anda mau ngambil yang mana silahkan. Boleh kayak gitu? Boleh. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menentukan nisab emas logam mulia antara suami istri? 85 gram emas suami dan istri digabung atau dipisah atau dihitung sendiri-sendiri. Suami istri membeli emas dengan uangnya masing-masing. Jazakallahu khairan. Nah, harta gabungan yang memberikan pengaruh terhadap perhitungan zakat itu hanya satu, yaitu binatang ternak. Selain itu nggak ada. Jadi kalau ada orang misalnya, saya punya 20 kambing, kemudian si A punya 30 kambing, si B punya 10 kambing, kemudian kita ternak bareng-bareng, lalu di satu padang rumput yang sama kita umbar kambing itu, akhirnya campur, kambing saya, kambing si A, kambing si B campur jadi satu. Sudah? Totalnya tadi kan 20, 30, 10, jadinya 60 di atas nisab. Padahal kalau dibagikan ke masing-masing di bawah nisab. Saya cuma punya 20, si A 30, padahal nisab kambing 40. Karena nisabnya 40, si A baru punya 30, belum sampai jatuh nisab.
maka ketika dia disatukan sudah mencapai nisab, kena zakat. Tapi kalau dipisahkan, walaupun ketika dipisahkan tidak mencapai nisab. Paham ya? Baik. Khusus untuk binatang ternak. Kalau zakat selain binatang ternak nggak berlaku seperti ini. Sehingga zakat mal, zakat pertanian, rikas itu tidak berlaku seperti ini. Selanjutnya, terus bagaimana Pak kalau tidak berlaku seperti tadi? Artinya gabungannya itu tidak diberlakukan. Maka zakatnya itu sendiri-sendiri. Suami zakat sendiri, istri zakat sendiri. Sehingga ketika bisa ditentukan harta suami sekian, tabungan suami sekian, emasnya suami sekian, yang istri sekian, maka masing-masing dizakati sendiri-sendiri. Kalau salah satu kurang dari nisab, ya nggak wajib zakat. Jika salah satu kurang dari nisab, wallahu a'lam. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah larangan mengikat rambut dan menggulung pakaian saat sholat hanya untuk laki-laki atau larangan itu berlaku juga untuk wanita? Jadi ilah kenapa kita dilarang untuk menggulung rambut dan baju dalam sholat itu agar saat kita sujud tidak ada yang tertahan. Sehingga begitu kita sujud bersama dengan anggota badan, bersama dengan baju dan seterusnya. Makanya jangan ditahan. Kalau ditahan nanti ada bagian yang tidak nyentuh sejajar dengan kaki kita, tidak nyentuh sajadah yang sejajar dengan kaki kita. Maka semakin banyak yang terjuntai di tanah saat sujud makin bagus. Misalnya orang pakai jaket atau pakai mislah ya. Kayak orang Saudi itu kan pakai apa? Mislah. Ya. Nah, ketika dia pakai mislah saat sujud kok ditahan. Jadi mislahnya enggak terjatuh, keliru dia. Harusnya biarkan, maka nanti akan buka saat sujud dan ikut terjatuh. Maka kita sujud hakadha, kita sujud sedemikian rupa sampai seluruh anggota badan ini berikut kain-kainnya ikut sujud. Itu yang dimaksud kenapa atau latar belakang kenapa dilarang untuk melinting-linting tadi. Ya? Sekarang kalau rambut gimana Pak? Nabi SAW memberikan larangan khusus bagi laki-laki untuk gelung rambutnya ketika sholat. Karena rambut itu nanti akan terjuntai ke samping kanan dan kiri lalu ikut sujud. Maka Rasulullah SAW melarang nggak usah digelung, pakai sujud saja, pakai sholat seperti itu agar nanti ikut terjuntai. Wallahu a'lam. Karena dulu kan budayanya rambut itu panjang. Budaya dulu rambut itu panjang. Kalau budaya sekarang rambut laki-laki itu pendek. Jika ada rambut panjang disebut apa? Gondes. Tahu gondes? Gondrong desa. Jadi malah aneh gitu ya. Karena budaya masyarakat rambut sekarang itu pendek. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan bimbingan bagi kita untuk selalu hati-hati dan waspada dalam berbicara masalah agama agar kita bukan bagian dari orang yang berdusta atas nama Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.